Ya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di mata pelajaran seni budaya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang persiapan pameran. Tentang apa-apa saja persiapan pameran seni rupa. Oke, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah kamu dapat menganalisis perencanaan pameran seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, kita lanjutkan materi kita. A. Memilih dan menyeleksi karya. Salah satu persyaratan pameran adalah keberadaan karya seni rupa yang akan dipamerkan. Pada pembelajaran yang lalu atau semester lalu, kita telah mempelajari atau membuat sebuah karya seni rupa baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Untuk itu, diharapkan hasil dari kegiatan pembelajaran tersebut telah menghasilkan karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Karya yang telah dihasilkan oleh seluruh peserta didik dikumpul, dipilih dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan pameran yang dilakukan. Proses pemilihan karya dapat dilakukan oleh peserta didik bersama tutor atau guru. Teknik pemilihan karya dapat dilakukan berdasarkan pertama adalah satu, kualitas karya yang terkumpul dari hasil karya seluruh peserta didik, dipilih yang layak untuk dipamerkan. Dan yang kedua adalah jenis karya, baik karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ketiga adalah ukuran dan kriteria sesuai dengan ketentuan panitia pameran. Dalam pameran seni rupa di sekolah, peserta didik didampingin oleh tutor atau guru bisa melakukan seleksi karya dengan mempertimbangkan proporsi perwakilan setiap kelas. Jenis karya seni rupa yang dipamerkan ini dapat ditentukan satu jenis karya saja atau campuran dari berbagai jenis. Hal ini dilakukan berdasarkan ketersediaan perlengkapan pameran yang ada di sekolah. Contoh, jika kebanyakan yang dipamerkan adalah karya seni rupa 2 dimensi, maka kemungkinan besar panitia harus menyediakan tempat untuk menggantungkan karya-karya seni rupa. Dan sebaliknya, jika karya yang dipamerkan kebanyakan karya seni rupa 3 dimensi, maka tempat untuk meletakkan karya tersebut harus mendapatkan perhatian lebih besar lagi. Oke, kita masuk di bagian B. Bagian B adalah pengelompokan hasil karya. Pengelompokan karya yang akan dipamerkan dilakukan setelah karya terkumpul. Karya yang dikumpulkan didaftarkan sebagai karya untuk dipamerkan. Pengelompokan karya bisa dilakukan berdasarkan pertama, berdasarkan jenis karya seni rupa. Itu ada 6. Pertama, lukis. Lukis merupakan pengembangan dari menggambar yang lebih lengkap dan lebih utuh. Contohnya karya seni lukis. Kedua adalah seni grafis, merupakan cabang seni di mana pembuatannya menggunakan alat atau teknik cetak yang umumnya dan biasanya di atas kertas seperti poster, sablon. Contohnya seni grafis berupa sablon. Yang ketiga adalah instalasi. Seni instalasi adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun, merakit, dan memasangkan berbagai media seni, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, sehingga membentuk kesatuan yang realitas dan makna baru. Yang berikutnya adalah seni kriya. Seni kriya merupakan karya seni yang lebih menekankan kepada keterampilan tangan. Contohnya hiasan dinding, perabot, dan sejenisnya. Di berikutnya itu ada seni ilustrasi, merupakan seni menggambar dengan hasil visualisasi dari tulisan untuk menerangkan, menyampaikan, menghiasi atau memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita, tulisan maupun informasi lain. Di berikutnya adalah yang terakhir adalah seni patung, merupakan seni rupa yang hasil karyanya berbentuk 3 dimensi. Biasanya dikerjakan dengan cara memahat, casting dengan menggunakan cetakan ya. Di bagian 2. Bagian 2 berdasarkan dimensinya. Karya seni ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi.
yang termasuk dalam karya 2 dimensi, contoh gambar, lukisan, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk dalam 3 dimensi, contoh patung, keramik, gerabah, dan lain-lain. Masing-masing didata dan diseleksi agar pada saat pameran, penataan tempat bisa menarik dan tertata dengan rapi. Yang ketiga adalah berdasarkan ukuran. Karya seni rupa yang dibuat peserta didik tentu memiliki ukuran yang bervariasi. Karya yang berukuran kecil dikelompokkan dengan ukuran kecil, dan yang berukuran besar dikelompokkan dengan yang berukuran besar. Pengelompokan ukuran terkait dengan tempat yang akan digunakan untuk pameran. Karya-karya dengan ukuran kecil bisa ditata di dalam ruangan, tetapi untuk karya-karya ukuran besar maka penataan berada di luar gudang atau luar galeri. Keempat adalah berdasarkan tema. Hasil karya yang dibuat tentunya memiliki tema yang berbeda-beda. Pengelompokan karya berdasarkan tema sangat penting. Hal ini mengatur dan mempermudah penataan sesuai dengan urutan. Karya yang memiliki tema yang sama ditempatkan menjadi satu area. Hal ini dilakukan untuk menguatkan pikiran penikmat seni, yaitu pengunjung. C adalah merencanakan dan menentukan lokasi pameran. Kegiatan pameran yang ideal memerlukan tempat yang baik dan mampu mendukung seluruh aspek pameran atau pagelaran karya seni, dan bisa ditata dengan mudah. Lokasi pameran sangat menentukan kesuksesan dan penyelenggaraan pameran. Lokasi yang kurang mendukung akan berakibat pada buruknya tata letak, yang secara langsung akan berpengaruh pada kurangnya keindahan seni. Sebaiknya lokasi yang baik dan mendukung akan memberikan kemudahan penyelenggaraan pameran dan tentunya akan menambah keindahan karya seni. Penyelenggaraan pameran karya seni rupa sebaiknya dilaksanakan di satu tempat secara terpusat. Akan tetapi, perlu juga mempertimbangkan apabila ada beberapa kegiatan dilaksanakan secara sekaligus. Misalnya, pameran karya seni rupa bersama dengan pementasan karya lain, seperti pentas musik, tari, dan teater. Karena biasanya dalam suatu pagelaran karya seni, kegiatan dilaksanakan secara bersamaan dengan acara lain. Biasanya kegiatan tersebut dikemas pada acara tutup akhir tahun, semesteran, perpisahan, pelepasan siswa, dan lain sebagainya. Meskipun dalam berbagai bentuk kegiatan dalam acara pameran, semuanya dapat dilaksanakan secara berpisah ataupun terpadu. Tentu masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Ketika dilaksanakan secara terpisah, maka tempat yang dilakukan atau tempat yang digunakan untuk pameran harus berjauhan dengan kegiatan lain. Karena dalam pameran karya seni rupa diperlukan adanya ketenangan pengamat. Sedangkan jika dilakukan secara terpadu, maka pengaturan alur kunjungan harus ditata sedemikian rupa agar masing-masing pementasan terkait secara artistik. Posisi masing-masing tempat pentas harus saling mendukung satu sama lain. Sekian pembelajaran seni budaya kali ini, semoga kamu dapat mengerti tentang materi yang Bapak sampaikan.